Perkenalkan, saya Elang Satyana Rutama, XTP 2, absen 10. Perkenalkan, saya Mahesa Raditya Putra, kelas XTP 2, absen 16. Perkenalkan, nama saya Rafael Brandonli dari XTP 2 nomor 28. Perkenalkan, nama saya Timotius Baramata Raditya dari TP 2, absen 31. Pada kali ini, kelompok kami akan mengobservasi peninggalan sejarah yang berupa kapak. Mari ikut kelompok kami. Baik, saya di sini menjelaskan tentang fungsi dibuatnya Museum Sangiran. Jadi, Museum Sangiran ini dibuat untuk menaruh atau memamerkan tentang apa saja sih yang barang-barang atau peninggalan-peninggalan pada zaman dulu, pada zaman praksara. Kami memilih tema peninggalan sejarah berupa kapak genggam. Kapak genggam dikenal juga sebagai kapak perimbas atau chopper atau alat penetak. Kapak genggam adalah sebuah batu yang berbentuk seperti kapak namun tidak memiliki tangkai. Kapak genggam pernah ditemukan oleh Gustav Hendrik Ralph pada tahun 1935 di Pacitan, Jawa Timur. Fungsi dari kapak genggam sendiri antara lain adalah untuk menumbuk biji-bijian, membunuh binatang buruan, dan sebagai senjata untuk menyerang lawan. Jadi di Museum Sangiran ini terdapat isinya tuh ada seperti artefak, terus ada peninggalan-peninggalan bersejarah dari zaman praksara, dan juga ada replika-replika seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan sebelumnya Museum Sangiran ini terletak di Sragen. Dan juga di sini terdapat fosil-fosil manusia pada zaman praksara. Bisa dilihat di sini. Kami memilih tema tersebut adalah karena kami tertarik untuk mengobservasi kapak genggam, dan kami ingin mengetahui bagaimana cara manusia zaman praksara dapat membuat kapak dengan alat yang sederhana. Di museum ini biasanya terdapat banyak peninggalan-peninggalan sejarah sehingga dapat lebih mudah diteliti dan ditemukan. Kapak perimbas, cara pembuatannya yaitu awalnya dia berbentuk batu bulat dan dipahat hingga dia berbentuk kapak yang runcing. Lalu penggunaan kapak perimbas untuk bertahan diri dari serangan hewan atau makhluk liar lainnya dan untuk mencari makanan.
Kapak perimbas digunakan tanpa gagang, jadi dia dipegang kapaknya tidak menggunakan gagang. Nama ibunya siapa ya kalau boleh tahu? Bu Tuti Bu Tuti. Oke. Asalnya dari mana Bu Tuti? dari sini Sangiran. Dari sini. Oke. Saya lihat di sini Bu Tuti banyak menjual yang namanya perhiasan ya. Iya, cenderamata. Kira-kira apa jenis-jenisnya ada apa aja? Mungkin kayak gelang, kalung atau Ya, gelang batu, kalung batu, cincin batu. Ya, terus ini kerajinan tangan dari itu kampung orang kampung itu. oh gitu. Ya, itu batu kusil namanya. Ya, batu Contoh-contohnya. bersejarah itu, batu kusil namanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira jarak harganya itu kisaran berapa ya Bu? Semuanya. Macam-macam. Rp5.000 per biji itu. 5.000 per. Ya, Oke. biji 5.000. Nah, barang-barang ini, kerajinan ini Ibu buat sendiri atau mungkin supply dari? Ya, ini Pengrajin. ada pengrajin sendiri, ada penjual sendiri. Jadi ada beberapa yang Ibu buat sendiri sama ada yang dari pengrajin gitu ya Bu? Yang jualan sendiri, pokoknya ini ada kelompok pengrajin sendiri, ini cuma penjualan sendiri gitu. Oh, nggih, Ambilnya dari pengrajin. Oh nggih. Awalnya itu Ibu sudah sejak kapan berjualan? Sudah berapa lama? Sejak tahun 84. Oh, berarti udah Lama sekali. 40 tahun lebih. Mungkin sekian wawancaranya Bu. Terima kasih nggih Bu. Jadi kesimpulannya dari observasi kelompok kami, kita menjadi tahu tentang zaman praksara dan menambah wawasan kita tentang kehidupan mereka pada zaman dahulu. Kata-kata mutiaranya jangan lupa yang telah berlalu, jadikan kita sebagai pengalaman dan pembelajaran. Terima kasih. Sekian observasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan kritik dan saran dari kelompok kami yaitu tentang museum Sangiran. Museumnya udah bagus, mungkin jarak dari parkiran sama museum Sangiran doang sih, mungkin armada digratisin aja buat para pelajar, kan juga lumayan juga 3.000, dan juga jalannya mungkin bisa nggak naik turun atau gimana gitu, soalnya buat kelompok kami ngos-ngosan. Terima kasih. Manusia purba juga menggunakan alat penusuk sebagai alat berburunya, yang terbuat dari batu yang ditajamkan, lalu diikatkan dengan ranting atau kayu, lalu digunakan seperti menggunakan tombak. Dan juga manusia purba memiliki spatula yang terbuat dari batu, gunanya untuk membolak-balikan hasil buruan atau daging yang sedang dibakar. Dan juga mereka mempunyai alat serpih yang digunakan untuk memotong kacang-kacang atau mengupas kacang. Alat serpih tersebut terbuat dari sisaan pembuatan kapas perimbas yang dibuat tajam. Sisa-sisanya tersebut bisa digunakan untuk memotong atau mengupas kacang. Ini dinamakan alat serpih.